Selamat pagi Bu Yandi dan teman-teman. Kami dari kelompok A8 akan mempresentasikan hasil pembahasan mengenai Demonstrating Circular Life Cycle Sustainability Assessment, a case study of recycled carbon concrete. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas bagaimana penerapan konsep Circular Life Cycle Sustainability Assessment atau CLCSA, di mana digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan material konstruksi berbasis recycle karbon reinforced concrete. Latar belakang. Sektor konstruksi saat ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penggunaan sumber daya alam dan pembentukan limbah. Berdasarkan penelitian yang dibahas, industri bangunan mengonsumsi sekitar 50% sumber daya alam global dan menghasilkan sekitar 35% total limbah di Uni Eropa. Selain itu, industri semen dan beton juga menyumbang sekitar 6-8% emisi CO2 dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem konstruksi konvensional masih sangat intensif terhadap penggunaan material dan menghasilkan dampak lingkungan yang tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan inovasi material yaitu Carbon Reinforced Concrete atau CRC. CRC sendiri merupakan beton yang menggunakan serat karbon sebagai pengganti tulangan baja, di mana keunggulan utama dari material CRC ini adalah serat karbon tidak mengalami korosi, sehingga lapisan beton dapat dibuat menjadi lebih tipis, dan penggunaan material dapat dikurangi hingga 80% dibandingkan beton bertulang konvensional. Tetapi di sisi lain terdapat tantangannya, yaitu serat karbon sulit untuk didaur ulang secara sempurna. Pada proses daur ulang sering terjadi downcycling, yaitu penurunan kualitas material yang juga membutuhkan energi cukup besar. Karena itu, diperlukan pendekatan evaluasi yang lebih menyeluruh untuk mengetahui apakah penggunaan material daur ulang ini benar-benar lebih berkelanjutan. Industrial floor. Industrial floor sendiri merupakan lantai yang digunakan pada bangunan industri dan memiliki tuntutan performa yang cukup tinggi. Lantai industri sendiri harus mampu menahan beban mesin berat, menahan aktivitas material handling, mendukung operasional yang berlangsung secara intensif, dan tahan terhadap gesekan serta keausan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan kebutuhan tersebut, material yang digunakan harus memiliki kekuatan mekanik yang tinggi dan daya tahan yang baik. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan recycled carbon reinforced concrete sebagai material utama pada industrial floor untuk melihat apakah material hasil daur ulang tetap memenuhi kebutuhan teknis sekaligus memberikan manfaat dari sisi sustainability. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan recycle carbon reinforced concrete. Yang pertama, kelebihannya adalah CRC memiliki daya tahan terhadap berbagai situasi lingkungan. Kemudian CRC tidak korosif karena bahan penguatnya bukan baja melainkan serat karbon. Kemudian berat dari komponen 70% lebih ringan dibanding beton konvensional. Kemudian CRC dapat meningkatkan umur bangunan dan memiliki desain yang fleksibel. Kemudian kekurangannya ada pada CRC akan hilang kekuatannya jika berada di atas 400 derajat Celcius. Kemudian CRC sensitif terhadap gaya transversal, memiliki biaya yang tinggi, dan CRC juga dapat melepas debu dan partikel berserat dalam proses produksi, perbaikan, atau pembongkaran. Selanjutnya adalah metodologi, yaitu Circular Life Cycle Sustainability Assessment atau CLCSA. Yang pertama adalah Life Cycle Assessment atau LCA yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan. Yang kedua adalah Life Cycle Cost atau LCC yang digunakan untuk menilai total biaya siklus hidup. Yang ketiga adalah Social Life Cycle Assessment atau SLCA yang digunakan untuk menilai risiko sosial pada pekerja dan masyarakat. Yang keempat adalah Circular Assessment atau CA yang digunakan untuk menilai sirkularitas teknik dengan material circular indicator atau MCI. Melalui framework ini, proses recycle limbah CRC menjadi lantai industri atau RCRC industry floor dinilai dengan menerapkan 4 indikator secara paralel.
Oke, selanjutnya proses daur ulang dari limbah Carbon Reinforced Concentrate atau CRC yang berasal dari sisa produksi atau post-production scrap yang dihancurkan secara mekanis menggunakan jaw crusher atau hammer mill. Proses penghancuran dilakukan untuk memisahkan beton dan serat karbon agar material bisa digunakan kembali dalam recycling. Dari proses penghancuran dihasilkan dua fraksi material, yaitu fraksi beton dan fraksi serat karbon. Fraksi beton berukuran 2-4 mm dipilih untuk digunakan kembali sebagai pengganti 80% kerikil alam pada produksi industrial floor untuk mengurangi kebutuhan material primer sekaligus mendukung konsep circular economy. Selanjutnya, fraksi serat karbon tidak dapat langsung digunakan kembali karena masih mengandung resin atau polimer sehingga digunakannya thermal recycling menggunakan metode pirolisis untuk memisahkan resin dari serat karbon sehingga dihasilkannya recycled carbon fiber yang masih dapat dimanfaatkan kembali pada campuran beton. Setelah sistem recycling ditentukan, selanjutnya dilakukan sensitivity analysis untuk melihat bagaimana perubahan sistem mempengaruhi circularity dan sustainability produk RCRC atau Recycled Carbon Reinforced Concentrate Industrial Floor. Base skenario digunakan sebagai kondisi acuan, yaitu menggunakan 80% recycle aggregate dengan umur pakai 50 tahun. Pada skenario variasi 1, seluruh agregat diganti menggunakan recycle aggregate untuk melihat pengaruh peningkatan penggunaan material recycle. Selanjutnya, pada skenario variasi 2, umur pakai industrial floor diasumsikan mencapai 200 tahun untuk mengevaluasi pengaruh durability terhadap circularity. Selanjutnya, pada skenario variasi 3, merupakan kombinasi antara skenario variasi 1 dan 2 sehingga merepresentasikan kondisi circularity maksimum. Sedangkan pada skenario variasi 4, material diasumsikan dibuang ke landfill setelah end of life untuk membandingkan sistem sirkular dengan sistem linear. Setiap skenario kemudian dievaluasi berdasarkan aspek environmental, economic, sosial, dan circularity menggunakan framework CLCSA. Penelitian ini menggunakan skala MCI, di mana MCI itu sendiri digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu produk menerapkan prinsip ekonomi sirkular berdasarkan penggunaan material daur ulang serta umur pakai produk. Nah, skala MCI ini berada pada rentang 0 sampai 1, di mana 0 itu artinya sistem sepenuhnya linear atau sekali pakai, dan 1 menunjukkan kondisi yang sangat sirkular. Nah, pada skenario dasar mereka diperoleh MCI sebesar 0,8184. Tapi mereka juga melakukan sensitivity analysis yang menguji bagaimana perubahan variasi dapat mempengaruhi sirkularitas produk. Di sini mereka sudah melakukan 4 variasi. Pada variasi pertama, diasumsikan bahwa agregat alam diganti dengan agregat hasil daur ulang yang ternyata MCI-nya meningkat menjadi 0,8912. Nah, peningkatan ini tuh terjadi karena semakin sedikit material primer yang digunakan dan semakin besar proporsi material yang kembali masuk ke siklus produksi. Kemudian pada variasi kedua, umur pakai produk ini diperpanjang menjadi 200 tahun. Dan ternyata akibatnya MCI ini meningkat menjadi 0,9886, yang menunjukkan bahwa semakin lama suatu produk dapat digunakan, maka akan semakin kecil kebutuhan produksi material pengganti di masa depan. Kemudian pada variasi ketiga, kedua strategi tersebut digabungkan dan ternyata MCI-nya meningkat menjadi 0,9932. Kemudian pada variasi keempat, diasumsikan bahwa produk tidak didaur ulang dan langsung menjadi limbah. Ternyata MCI-nya turun menjadi 0,4134. Penurunan ini tuh menunjukkan kalau kemampuan produk untuk kembali masuk ke siklus penggunaan memiliki pengaruh besar terhadap sirkularitas produk. Nah, pada slide sebelumnya sudah diketahui bahwa MCI dasar didapatkan sebesar 0,8184. Nilai ini tuh menunjukkan bahwa produk memiliki tingkat sirkularitas yang sangat tinggi karena menggunakan limbah serat karbon dan beton sebagai material utama, serta masih bisa memiliki potensi untuk didaur ulang kembali di akhir masa pakainya. Kemudian, umur pakai produknya juga cukup panjang, yaitu 50 tahun, yang juga dapat membantu mengurangi kebutuhan material baru di masa yang akan datang. Kemudian, berdasarkan analisis dari sisi lingkungan, yaitu life cycle assessment, diperoleh bahwa nilai global warming potential itu sebesar 167 kg karbon dioksida, yang lebih rendah dibandingkan dengan produk-produk pembanding. Kemudian didapatkan juga bahwa nilai pencemaran nutrien di perairan adalah sebesar 0,0279, yang juga lebih rendah daripada produk pembanding.
Nah, penurunan emisi ini terjadi karena berkurangnya penggunaan agregat alam dan penggantian tulangan baja yang memiliki jejak karbon tinggi. Nah, akan tetapi hasil positif penurunan ini belum menunjukkan keseluruhan dampaknya, sehingga masih ada indikator lain yang perlu diperhatikan. Nah, meskipun circularity dan emisi karbon berhasil diturunkan, penelitian ini menemukan adanya peningkatan Human Toxicity Potential atau HTP, yaitu sekitar 65-71% dampak toksisitas berasal dari proses penghancuran limbah CRC. Nah, saat proses crushing berlangsung, mesin itu melepaskan debu dan partikulat halus yang mengandung fragmen serat karbon ke udara. Nah, paparan ini tuh berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, terutama pada sistem pernafasan kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya trade-off, yaitu peningkatan circularity, tidak selalu menghasilkan sustainability yang lebih baik secara keseluruhan. Karena itu, framework CLCSA digunakan agar aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan circularity dapat dievaluasi secara bersamaan. Pada aspek ekonomi, hasil paper menunjukkan bahwa biaya produksi RCA Industrial Firm masih menjadi tantangan utama. Biaya ini tinggi karena proses produksi masih berada pada tahap pengembangan atau skala laboratorium, sehingga metode produksinya belum efisien dan diterapkan pada skala industri. Artinya, produk ini memang punya potensi dari sisi circular ekonomi, tapi secara ekonomi belum siap bersaing dengan produk konvensional. Jika ingin dikembangkan ke pasar, proses produksi perlu dioptimalkan agar biaya material, tenaga kerja, dan proses recycle bisa ditekankan. Pada aspek sosial, risiko utama muncul pada health and safety dan social acceptance. Risiko ketiga berkaitan dengan paparan debu dan partikel serat karbon saat proses pengolahan RCA scrap. Sedangkan pada social acceptance berkaitan dengan keraguan pasar terhadap kekuatan dan keamanan material baru ini. Jadi sisi sosial tantangannya bukan hanya pada pekerja tetapi juga pada penerimaan pengguna konstruksi. Produk ini masih perlu pembuktian teknis dan standar keamanan yang lebih jelas agar mudah diterima di pasar. Pada saat ini pembahasan highlight-nya adalah circularity yang tinggi belum tentu langsung membuat produk lebih sustainable di semua aspek. RCRC Industrial Farm memang memanfaatkan limbah RCRC sebagai material baru, tetapi produk ini tetap perlu dinilai dari dampak lingkungan lain, biaya produksi, dan risiko sosial. Trade-off muncul karena penggunaan material daur ulang mengurangi kebutuhan material primer, tetapi proses recycling menambah tahapan baru. Tahapan seperti penghancuran, pemisah material, physicolysis, dan cutting membutuhkan energi serta dapat menghasilkan dampak lain seperti partikulat. Selain itu, penilaian tidak cukup hanya menilai carbon footprint, produk ini terlihat baik dari sisi emisi karbon. Tetapi human toxicity potensial tetap perlu diperhatikan karena proses recycle dapat menghasilkan debu dan partikel serat karbon yang berisiko. LCLCA penting karena membantu melihat hubungan antar aspek secara lebih utuh. Dengan pendekatan ini, keputusan dan pengembangan produk tidak hanya berdasarkan circularity dan emisi karbon, tetapi mempertimbangkan biaya keselamatan kerja dan kesiapan pasar. Selanjutnya, dari aspek ekonomi, biaya produksi masih cukup tinggi karena proses produksi masih berada pada tahap pengembangan dan belum efisien untuk produksi skala besar. Selain itu, dari aspek sosial juga terdapat risiko kesehatan dan keselamatan kerja akibat paparan debu, serat, karbon saat proses pengolahan CRC scrap. Karena material ini masih tergolong baru, penerimaan pasar konstruksi juga belum tentu langsung baik. Hal ini menunjukkan bahwa sustainability tidak hanya dilihat dari penurunan emisi karbon, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan risiko lingkungan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, metode CLCSA terbukti efektif sebagai alat analisis holistik untuk mengevaluasi sustainability dalam implementasi circular economy. Produk Recycled Carbon Reinforced Concrete atau RCRC berhasil meningkatkan circularity dan menurunkan emisi karbon melalui penggunaan material daur ulang. Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya trade-off sustainability, terutama pada aspek human toxicity, biaya produksi, dan risiko sosial. Oleh karena itu, diperlukan optimasi proses recycling, pengendalian debu dan partikulat, peningkatan efisiensi biaya, serta validasi teknis lebih lanjut sebelum teknologi ini diterapkan pada skala industri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.